Yang kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Nggak usah lari-lari, Bu. Beliau adalah wirausahawanti, pekerja keras, mulai dari nol, banyak melakukan terobosan, berhasil mengembangkan jasa perhubungan yang terintegrasi dengan kemaritiman. Saya membaca di sebuah artikel, beliau memulai usaha dari jualan ikan di TPI, dan saya meyakini beliau nanti, Bu Susi, akan banyak melakukan terobosan di bidang kelautan dan perikanan. Seperti tadi di awal, saya dan Pak Renal sudah berbicara bahwa akan ada seorang bintang tamu atau narasumber yang sangat inspiratif, yang mungkin tidak pernah punya cita-cita akhirnya bisa memiliki maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan, betul. Pernah nggak dari kecil kita berpikir nanti besar saya mau punya pesawat terbang? Jangankan begitu, ada teman kita saja yang berpikir, mau jadi apa cita-citanya? Saya mau punya airlines, Pak. Ah, sombong amat lu. Belagu gitu kan? Agak kejauhan nih mikirnya, gitu, kan? Nah, tapi justru wanita ini berhasil dan dia sekarang mempunyai maskapai penerbangan yang dikenal dengan Susi Air. Siapa beliau? Langsung saja kita simak VT-nya berikut ini. Susi Pujiati, begitu nama lengkap wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965. Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation yang merupakan operator penerbangan Susi Air ini meraih semua impiannya melewati jalan panjang dan penuh keberanian. Bakat bisnis Susi terlihat sejak belia. Pendirian dan kemauan yang keras tergambar jelas saat usia Susi menginjak 17 tahun. Dia memutuskan keluar dari sekolah. Kala itu, Susi duduk di kelas 2 SMA. Tak mau hidup dengan cara hanya menumpang orang tua, Susi mencoba hidup mandiri. Tapi kenyataan memang tak semudah yang dibayangkan. Menyadari ijazah SMP-nya yang tidak bisa diandalkan, Susi memutuskan untuk berdagang, hingga dirinya melihat potensi besar di Pangandaran, tanah kelahirannya. Bisnisnya pun berkembang, sejalan dengan pemikiran-pemikiran inovatifnya. Susi mulai memperluas jangkauan ke kota-kota besar hingga keluar pulau. Perjuangan Susi Pujiati yang mengepakkan sayap di bisnis pesawat dan menebar jaring di laut dalam meraih sukses menjadi inspirasi kita semua yang selalu ingin belajar. Tentang hidupnya, Susi hanya berfilosofi sederhana, mengalir saja seperti air. Ya, itulah tadi profil bintang tamu atau narasumber kita kali ini. Seseorang yang sangat memberikan inspiratif buat kita. Langsung saja Pak Renald ya, kita panggil seorang wanita yang sangat luar biasa. Inilah dia Ibu Susi Pujiastuti. Ya, welcome Ibu Susi. Selamat Ibu Susi. Terima kasih. Apa kabar? Silakan duduk. Silakan Ibu sebelah sini. Ya. Terima kasih Intan. Giliran saya sekarang untuk berdialog dengan Ibu Susi. Ini ngomong soal cita-cita Ibu Susi. Ya. Sebetulnya cita-citanya waktu kecil apa Bu Susi? Kalau ngobrol cita-cita dulu kecil kan sering nonton film Man from Atlantis itu Pak. Pengennya mimpi punya kapal selam, bikin research di wilayah perairan Indonesia. Itu dulu waktu kecil. Kapal selam? Iya. Kenapa jadinya kapal terbang? Life. Life change everything. Supaya bisa membuat kapal selam, sekolahnya harus apa? Harusnya? Mestinya saya masuk oceanologi atau oceanografi begitu ya Bapak. Bagaimana bisa? SMA saja tidak tamat. Ya. Ceritanya lain. Another story. Bu Susi, kemudian Ibu sekolah tidak selesai. Itu tidak selesai karena salah satu sebab di luar kendali Anda atau memang Anda sendiri tidak ingin menyelesaikan? Pada saat SMA kelas 2 itu saya sudah melihat bahwa sepertinya sekolah tidak cocok buat saya, Pak. Sekolah tidak cocok buat saya? Jadi saya putuskan, saya quit sekolah. Ya. Quit dari sekolah? Ya. Nangislah dunia?
saya musuhan sama bapak sempat marah, lalu guru-guru SMP juga sempat kecewa karena dulu SD dan SMP saya sering kali juara 1. SMP SD, SMP selalu ranking ke-1. Terus kemudian malah tiba-tiba SMA, mogok. ya mogok. Kalau Sedang saya jadi orang lain kan biaya ada, ya, gitu ya. semua cukup. Semua cukup. Kalau saya jadi orang tua juga pasti saya akan marah sekali. Ya, saya tidak teguran sama bapak ada setahun. Setahun. Jelaslah tidak teguran. Betul. Kenapa Anda nekat seperti itu meninggalkan sekolah? Saya pikir memang tidak cocok. Kalau saya paksain juga, saya tidak akan sampai kemana-mana. Kurikulumnya memang tidak cocok buat Ibu Susi kelihatannya. Iya, saya pikir itu that's not what I want. Bukan That's yang not saya what you want. inginkan. Itu Seperti aja. apa yang diinginkan? Iya, waktu itu juga jelas sekali juga tidak. Tapi Ya. saya pengen mengerjakan yang saya pikir saya bisa. Dan tidak terpenuhi, Independen, tidak ada. ya, independen. So, tidak ada orang yang telling sama saya apa harus begini harus begitu. So, just independen, kita aja mandiri gitu. Karena sistem pendidikan kita ini memang seperti mencetak produk dalam pabrik. Semua orang dibikin sama, distandarkan. Saya tidak ingin menyalahkan sistem pendidikan, Pak. Saya pikir orang berhasil dari pendidikan juga banyak. Ya. Cuma hanya waktu itu untuk saya pikir itu bukan sesuatu yang tepat Tidak dan match, pas. Ya. tidak pas dengan diri Anda. Bukan ini yang saya cari, bukan ini yang saya inginkan. Gitu. Terus setelah tidak sekolah, Anda melakukan apa? Saya balik ke Pangandaran, terus ya. Tadinya di sedikit mana itu? Di Jogja. Oh, di Jogja? SMA 1. SMA 1, sekolah bagus? Ya, sekolah bagus. Ya, semua jadi insinyur, jadi dokter dari kelas saya. Hanya Di saya Pangandaran yang ada drop out. apa? Ada siapa? Pangandaran ya orang tua. Orang Pulang tua. ke Anda rumah pulang orang tua. kampung, Ya. tapi orang tua tidak mau ajak bicara. Iya, tapi di rumah tapi tetap satu rumah, cuma nggak ngomong Nggak saja. ngomong. Ya. Terus Anda jadi pengangguran? Enggak juga, terus jualan bed cover keliling Pangandaran pakai Vespa. Lalu dari situ terus Tanpa diperintah orang tua? tanpa diperintah orang tua. Jual bed cover? Ya. Sulit? Saya pikir ya pengen punya duit sendiri. Sulit tidak ya, convincing orang yang di Pangandaran untuk beli, bayar 3 bulan, nanti saya dapat bayar setor ke. Berarti Anda yang harus punya modal dulu? Ya. Dari mana uangnya? Ya 750.000 waktu itu dari jual gelang. Jual gelang? Ya. Jadi Anda punya gelang? Kalau Dua. zaman dulu gelang keroncong kalau nggak salah namanya. Ya gelang seperti koye gitu, Bapak. Ya. Ada Anda jual? berlian ya. Oh, ada berliannya? Sedikit ya. Orang tua nggak tahu dijual itu? Tahu. Oh, tahu. Saya minta izin ya, ibu bilang itu kamu punya, silahkan saja. Silahkan aja dijual, terus kemudian jual bed cover. Ya. Berapa lama? 1 tahun, setengah tahun, 1 tahun kira-kira. Terus kemudian jualan hasil bumi, cengkeh. Cengkeh? Lalu ketemu suami, kerja ikan ya, jualan ikan. Jualan ikan? Ya, terus setelah 1 tahun, 2 tahun, tahun kedua, saya mulai kerja sendiri karena selalu bilang 1 kapal 2 nakoda tidak bisa. Ya. Jadi Ini jual ikan maksudnya jual ikan bagaimana? Jual ikan di... beli dari nelayan, Beli dari lalu kita nelayan. bawa ke pasar ikan, ke Ciroyom waktu itu Bandung, atau ke Cilacap udangnya ke ekspor. Pakai skuter? Enggak, pakai mobil sewa. Sewa mobil truk atau... Ya, Pick up? Chevrolet atau pick up L300 seperti itu. Jadi Anda beli di Pangandaran, Ya, bawa ke Bandung atau ke Cilacap. bawa ke Bandung, Cilacap. Ya. Ikan apa itu? Macam-macam dari tenggiri, kakap merah sampai semua ikan yang ada Semua bisa ikan. jual ya kita beli, kita jual. Itu setelah 2 tahun sendiri Sampai tahun 85 saya mulai pindah ke Cirebon. ke Cirebon. Karena tadi satu kapal tidak bisa 2 nakoda. Ya. Saya putuskan untuk ini sendiri, untuk jalankan sendiri. Jalan sendiri. Ya, di Cirebon Pantai Utara. Itu tidak ada keluarga, tidak ada saudara ke Cirebon. Enggak ada. Pergi aja sendiri. Ya sama anak, sama pembantu. Anak Sama saya masih kecil 2 tahun. Ini mengingatkan saya pada film Music of My Heart. Ketika seorang ibu meninggalkan keluarganya hanya bawa anaknya 2, kemudian Anak 1. akhirnya dia pindah ke kota itu dan dia mulai sesuatu yang baru. Ya. Di Cirebon, kita mulai sesuatu yang baru di Cirebon. Apa yang Anda lakukan? Masih ikan juga? Ya, beliin udang sama Ya. kodok. Udang, Saya kodok. naik sepeda motor, biasanya Ya. cari kalau sudah ada. Saya waktu itu pinjam truk dari Siver,
dari perusahaan yang saya kirim kodok sama udangnya. Lalu saya pak, saya bawa Jakarta, berangkat jam 3 sore dari Cirebon, berhenti di Losarang, Pamanukan, Kerawang, lalu sampai di Tanjung Priok jam 5, jam 6 pagi. Lalu ya istirahat, mandi sebentar, udangnya atau kodoknya diproses. Pagi-pagi jam 8, biasanya jam 9 sudah selesai, saya pulang lagi. Hari begitu naik truk. Susah sekali hidupnya ya, keras sekali hidupnya. Saya tidak pikir itu susah. Sekarang kalau lihat memang saya pikir gila, bukan susah, keras tapi sekali gila. hidup seperti itu. Itu Tanjung Priok, Tanjung Priok. Truk Pantai Utara itu kan bus besar banyak ya. Lampunya, klaksonnya, sambil menyambar jalan kecil, banyak korban di sana. Kecepatannya gila ya. Dan Anda di truk itu Duduk sama supir. Duduk sama supir? Ya. Aman? Aman ya. Sudah kenal dengan supir? Iya, ya, supirnya baik-baik. Supir baik-baik. Kita berpikir jangankan supir truk, angkot aja kita takut. Saya juga bisa supir truk, jadi supirnya. Oh, Anda bisa supir truk? Bisa. Anda wanita besi rupanya nih, tangan Saya besi. bisa supir. Oke, kemudian Anda masuk berapa tahun itu? Anda bawa ke Tanjung Priok? Sampai tahun 87 atau 88. Itu untuk diekspor? Untuk ekspor. Untuk ekspor? Ya. Ikan hidup atau ikan mati? Enggak, kodok sama udang yang mati ya. Kok yang sudah di es lah Di begitu? es ya. Di ya, es. ya. Oke, dari situ apa yang dilakukan selanjutnya? Dari situ saya mulai merambah ke Sumatera, beli udang di Sumatera juga. Karena di Jawa Di sudah mulai berkurang. Lampung, enggak, di sana banyak tambak-tambak. Oke, di Lampung betul. Ya. Ya. Jawa masih jalan, tapi kita mulai merambah juga ke Lampung. Kerja sarang burung juga sebentar. Nah, tahun 91 anak saya makin besar, harus masuk sekolah, jadi saya putuskan kembali ke Pangandaran. Anda kembali ke Pangandaran? Iya. Apa yang dilakukan di Pangandaran? Ya sama, beli ikan, beli udang juga, cuma sudah bisa dari suami, jadi saya jalan lagi di Pangandaran sendiri. Demi anak supaya dapat sekolah yang baik? Ya, supaya dia nggak adventure lagi kan, keliling-keliling nomaden. Anak-anak sekolahnya benar? Alhamdulillah ya sekarang sedang belajar terbang, tapi dia juga sama, SMA-nya juga nggak selesai. Pak Renald. Mudah-mudahan yang nomor 2 dan nomor 3 bisa selesai. Mudah-mudahan. Iya. Tapi kalau tidak selesai ya tidak apa juga karena sejarah berulang. begitu ya? Ya, saya pikir as long as mereka mau responsible dan konsisten dengan Itu yang jauh apa lebih penting. yang mereka kerjakan, mereka tahu dan mengetahui segala konsekuensinya, itu saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya ujungnya seperti bapak saya juga bicara, ya kalau kamu pikir itu yang terbaik ya lakukan, tapi semua resiko kamu tanggung. Resiko Seperti ditanggung. itu, ya. Oke, kemudian dari situ masuk ke ikan hidup. Belakangan kan mulai trennya berubah Pak, dari kalau dalam perikanan kan kita pertama nyari value Pak, value-nya kan bertahap, berlevel-level. Yang level termurah ikan asin, itu biasanya para nelayan kerjakan, kemudian ikan kalengan, naik lagi ikan beku. Nah waktu itu kita mulai menjalanin ikan beku dulu, dengan ekspor tahun 96, sewa pabrik di Sukabumi pertama. Jauh sekali Pangandaran Sukabumi. Iya, karena di Pangandaran nggak ada pabrik. Nggak ada pabrik. Renald ya. Nah, setelah saya sewa di Sukabumi, berhasil ekspor pertama dari Sukabumi tahun 96. Ya. Nah, kemudian saya ekspor lagi, 95 ekspor pertama. Kemudian ada orang Jepang dan Korea yang janji kerjasama, saya bangun pabrik Pangandaran. Oh, karena ada kerjasama? Ada kerjasama, tapi ujungnya orangnya nggak nongol Pak. Jadi saya uangnya habis, berhenti lagi saya jadi pemain lokal lagi. Pabriknya udah jadi, tapi kurang modal kerja? Ya, nggak ada modal kerja, ya berhenti lagi setahun. Ya. Nggak jadi eksportir lagi, ya. Karena nggak ada uang untuk kumpulin 1 kontainer, ya saya balik lagi jadi leveransir lokal. Tapi pabrik sudah punya. Pabrik sudah punya, tapi tidak dipakai? Tidak dipakai. Akhirnya ya setahun kemudian datang orang Jepang yang mau buka Red Claws LC. Tahun 96 bulan Mei kita dapat LC pertama 270.000 US. 270.000 US dari Jepang ya. Baik. Baik, Intan, saya ingin menggali lebih jauh. Ya. Ini sudah kelihatan airnya begitu, ketemu batu, mentok, dia belok begitu.
ya. Tapi saya kira ini banyak hal yang nanti kita bisa pelajari lebih jauh. Ya, cukup menarik sekali perbincangan Pak Renat dengan Ibu Susi. Dan ada satu hal yang menarik, belakangan ini ada iklan ya yang membandingkan antara saya dengan orang bejo. Ya. Karena saya dikenal dengan tema iklannya dulu adalah orang pintar, tetapi katanya bejo lebih pintar dari orang pintar katanya. Begitu ya. Lebih beruntung, bejo lebih beruntung. Itu ada benarnya mungkin. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang namanya orang beruntung? Seneca itu pernah mengatakan, Intan, bahwa luck is somewhere when opportunity meets preparations. Ya, opportunity meets preparation. Kemampuan membaca peluang, tapi baca peluang ini kadang-kadang ya nggak terbaca juga begitu. Kita cuma kerja-kerja aja begitu ya. Tapi ada preparation, persiapan. Persiapannya sudah ada, pabriknya. Ya, pabriknya sudah ada, tapi uangnya nggak ada. Lain waktu ketika ada orang Jepang datang, dia perlu pabrik. Nah, pabriknya udah ada. Yang beruntung adalah yang sudah punya pabrik. Kira-kira begitulah ya. Makanya pepatah Jepang itu pernah mengatakan, kepiting itu tidak pernah membuat lubang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Tetapi di dalam ilmu manajemen dikatakan, buatlah kandang yang lebih besar dari ukuran tubuhmu, sehingga kemudian kamu punya ruang gerak lah. Begitulah kurang lebih. Ya. Baik, makasih Intan. Baik, Pak Renat. Bu Susi, ya cocoklah kalau cita-citanya tadi ingin ocean ya, jadi larinya ke ikan begitu kan? Ya. Tapi kan berbeda, Pak. Berbeda, ya. Ini bakulan, yang itu science. Tetapi lebih berbeda lagi. Kenapa jadi ke pesawat terbang? Setelah saya di perikanan, Ya. saya melihat bahwa tadi value seafood itu Ya, value bertahap. seafood, value Yang dari termurah ikan Ya. asin, naik ikan Kalengan. kaleng, ikan frozen. Ya. Kemudian frozen added value product, jadi Ya. yang dibikin tempura atau macam-macam. sashimi. Ya, nah yang termahal itu yang bisa dibuat sashimi. Ya. Yaitu harus hidup dan Harus fresh hidup, ya. fresh. Jadi within 24 hours kita sudah bisa deliver sama customer. Sejak ditangkap dalam tempo 24 jam harus sampai ke customer. Ya. Persoalannya dengan lack of infrastructure di negeri Ya. kita ya Bapak, kan jadi kalau kita mau bawa dari Pangandaran ke Jakarta saja 12 jam. 12 jam, ya. Nah, yang matinya 10 sampai 25%. Oh, Harga lobster mati dan yang hidup jauh sekali. Yang hidup misalnya 400, yang mati hanya 100.000. Itu kalau enggak bau, kalau bau buang. bau buang. Ya. Kalau udah bau masih bisa dijual. Ya, jadi saya pikir satu-satunya untuk breakthrough distance, mengurangi angka kematian, ya harus punya pesawat. Punya pesawat. Cuma 4 tahun keliling ke perbankan, tidak ada yang percaya. Nggak ada yang Dari percaya. 2000 sampai 2000. Saya juga kalau jadi bankir nggak percaya. Bagaimana ikan bisa bayar pesawat yang 2 juta dolar? Pedagang ikan mau mempunyai pesawat. Pesawat apa yang Anda inginkan saat itu? Ya, pesawat kecil yang bisa landing di bandara-bandara rumput, bisa jemput ke tempat-tempat nelayan. Itu Ya, sesederhana itu. kemudian sudah cukup. bawa ke Jakarta nanti naikkan ke SQ atau Garuda atau Ya. maskapai kemana. Walaupun tujuan. sederhana dan kecil, harganya tetap harganya mahal Ya, itu. 2 juta dolar, ya. 2 juta dolar. Ya. Ya, 2 juta dolar. Tapi bank tidak mau mendukung. Alhamdulillah setelah 4 tahun ketemu bank yang mengerti visi. Ya. Saya pikir banker ini berani membeli mimpi kita. Dikasihlah kita 4,7 juta waktu itu dolar Oh, pinjaman. Anda perlu 2 juta, dikasih 4,7 Untuk juta. dua pesawat. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah Juni tahun kemarin sudah lunas. Juni tahun kemarin. Ya. Setelah berapa tahun? 7 tahun Pak lunas. Setelah 7 tahun lunas. Ya. 7 tahun, baik. Banyak orang yang membeli rumah 10 tahun dan lunas-lunas. Ya. Ini pesawat terbang 7 tahun sudah lunas. Ya, karena dipakai untuk investasi, untuk usaha. Oke, 2 tahun Anda punya 2 pesawat. Anda kan nggak ngerti urus pesawat. Kok masih urus pesawat? Kan masalah navigasi, masalah Kan itu izin. urusan pilot Pak. Urusan Kebetulan pilot, tapi Anda tak mengerti Suami urus- saya oh, juga suami Anda adalah seorang pilot. Ya. Ah. Nah, waktu tsunami kita pikir waktu itu bantu sebentar ke Aceh. Ke Aceh. Nah, rencananya 2 minggu bawa uang ya sedikit 400-an gitu. untuk Jadi Anda bantu. ke Simelu ya waktu itu ya? Ya, kenapa Aceh, Simelu? Melabo sama Simelu? Melabo, Kenapa Simelu, hancur. saya itu karena ada sedikit history dengan Aceh waktu itu. Ya. Kita buat konsep sustainable development, Ya. integrated di bidang perikanan. Ya. Approach of sustainable development di bidang perikanan. Nah, waktu itu oleh Pak Dipo pengennya diajak ke untuk masyarakat Aceh, Papua dan yang seperti itu, kita diajak ke Aceh. Ya.
Kemudian bupati-bupati Aceh datang ke Pangandaran lihat pola perikanan kita. Nah, Bupati Simelu itu sering telepon setelah itu. Kapan datang kemari? Pak Darmili. Pak Darmili. Darmili, ya. Saya bilang Pak Darmili kalau kerja di Simelu nggak punya pesawat, nggak bisa, susah. Bisa beli, nggak bisa bawa keluar. Kan ujungnya kita mesti jual, bukan untuk makan saya beli. Jadi nggak bisa. Nah, 2 minggu sebelum tsunami, beliau juga telepon lagi. Saya bilang, betul Pak, saya sudah punya pesawat, tapi Aceh is war zone. Jadi insurance tidak cover. Oh, karena Jadi, daerah pemberontakan saat itu. Iya, tidak bisa. Jadi saya bilang, Walaupun mohon di maaf. Pulau Simelu aman. Ya, but it's Aceh. Ya. Asuransi tidak melihat fakta realitas di lapangan. tidak. Ya. Makanya begitu kejadian tsunami tanggal 26, sebetulnya kita mau berangkat tanggal 27. Tapi saya masih telepon Australia Ya. dan London underwriter kita apakah mereka mau cover asuransi atau tidak. Karena kalau ada apa-apa kan kecelakaan, saya bisa celaka, nggak bisa bayar ke bank. Jadi akhirnya ya tanggal 27 malam saya bisa dapatkan cover ya ini karena bencana dunia. Jadi dengan premi normal atau premi normal, oke. Jadi for humanitarian reason kita di cover. Akhirnya berangkat tanggal 27 malam itu juga ke Medan. Ya. Kemudian kita landing pertama kali di Melabo tanggal 29. 29. Ya, kasih bantuan ya. Terus terbang selama 2 minggu. Setelah 2 minggu rencana kita pulang lagi balik ke perikanan, duitnya juga habis kan Pak. Ya. Karena terbang gratis ya. Jadi kita pulang tapi ternyata banyak NGO juga please keep your aircraft here, we need it gitu. Jadi ya akhirnya kita charterkan sama mereka. Jadi awalnya karena Anda punya sesuatu dengan Aceh, tetapi sebenarnya tidak bisa jalan, tapi setelah tsunami Anda masuk untuk humanitarian. Untuk bantu bantuan aja, sosial, 2 untuk bantu minggu. 2 minggu. Ya. Ternyata sesampainya di sana, NGO ini memerlukan pesawat untuk ke pesawat kecil. Ke Simelu, ke Melabo gitu. Ini teman-teman mesti mengerti, saya kebetulan pernah masuk juga ke Simelu pada saat lagi bencana itu. Dan memang tidak mudah. Ya, bandaranya juga retak saat itu, infrastruktur belum bagus, ya. Dan kemudian kalau kita mau mendarat itu harus ada pasukan pengusir kambing, ya, kambing dan kerbau. Ya. Kasih alarm keluar semua, dan pada saat itu tidak banyak pesawat terbang besar yang bisa masuk, hanya pesawat yang kecil-kecil, ya. Masuklah ke sana. Setelah itu, dan kemudian NGO ini memerlukan untuk charter atau apa? Ya, untuk ke sana lagi. Ya saya bilang saya tidak bisa lagi, saya harus balik ke pekerjaan saya. Saya bilang saya sudah tidak ada uang lagi dan mereka no we pay right now. Oke, ya udah akhirnya kita jadi bawa penumpang sekaligus cari ikan. Ya, bulan April saya mulai bawa perahu dari Jawa. Ya, kapal. Untuk encouraging orang Simelu kembali ke laut. Ya. Tapi sampai bulan Agustus baru mereka mau balik ke laut. Setelah mereka merasa tenang. Ya. Okay. Ya, dari situ kita mulai beli perikan hasil lobster Simelu dari harga 30.000, begitu kita beli jadi 100.000, mereka juga sangat senang. Ekonomi membaik. Iya. Ya, saya ingat saya pernah makan lobster di rumahnya Pak Bupati, Darmili, ya Pak Darmili. Jadi saya sangat familiar dengan alam di Pulau Simelu yang kalau Anda ke sana ini daerah masih terpencil, tetapi sejak tsunami daerah-daerah ini di Aceh, saya kira Aceh menjadi provinsi dengan infrastruktur terbaik di Indonesia saat ini. Kira-kira begitu Intan? Apa teman-teman ada yang ingin didiskusikan barangkali? Ini pasti para teman-teman yang hadir di studio ingin bertanya kepada Ibu Susi. Boleh Bu Susi ya? Boleh. Baik, silakan, siapa yang ingin bertanya dari sisi kanan ini? Oke, silakan Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya Krisna dari Eloquity Surabaya. Ya. Jadi sekarang ini Ibu sudah berhasil meraih apa yang Ibu inginkan. Pertanyaannya adalah bagaimana saatnya kini Ibu menata kesuksesan dan mempertahankannya. Menata. Terima kasih. Kesuksesan. Menata dan Tough, very tough, sangat berat dan tidak mudah. Kalau tadi Mbak tanya apakah ini yang saya inginkan, the time waktu itu saya tidak tahu apakah itu yang saya inginkan. Kadang-kadang kalau lagi banyak masalah juga apa benar ini yang saya inginkan. Just do it. Apalagi jadi Just do it. Just do it, tapi ya ujungnya begitu besar begini dengan 45 pesawat, kurang lebih 150 sampai 200 flight per hari dari Papua, Kalimantan Timur, Sumatera, Kupang,
ngatur juga pilot-pilot karena kita Indonesia kekurangan pilot, Kurang jadi pilot, tuh. hampir 90% pilot kita juga foreigners. Nah, juga urusannya banyak, beda culture, beda apa. Sedikit susah, tapi yang saya coba adalah menerapkan open management. Jadi saya juga selalu belajar dari mana-mana. Kadang-kadang kita belajar tidak perlu dari orang yang pintar atau berpendidikan atau punya gelar sarjana. Anda bisa belajar manajemen dari semua orang. Kadang-kadang kasih contoh cerita pada saat meeting dengan manajemen, sebuah pengalaman. Saya punya pembantu, Pak Renald. Pembantu ini tidak pendidikan, SD pun tidak selesai. Satu hari saya lihat ada rokok, tisu, air putih di setiap meja di rumah saya. Sebelah tempat tidur, di kamar mandi, di ruang tamu, di ruang kerja, pokoknya dia semua yang kira-kira saya akan ke sana dia taruhin, Mbak. Satu rokok, satu air putih, satu tisu, pokoknya semua kelengkapan saya di situ. Kebiasaan dia sudah dikenali oleh dia. Nah, saya tanya sama dia, kenapa kamu taruh gitu, kan banyak, katanya. Lah nek mboten jenengan rak nyeluki kula mawon, katanya gitu, Pak. Jadi kalau nggak saya gitu kan nanti bentar-bentar manggilin saya nggak bisa kerja, kata dia. Jadi saya bawa satu pak, saya taruh 5 menit pun nggak nyampe seluruh rumah selesai. Jadi sehari saya nggak ganggu dia, katanya, Pak. Pinter ya orang itu ya? Ya, saya bilang itu very smart, Pak. Jadi preparation tadi, dia prepare to anticipate supaya tidak dipanggil, tidak diganggu. Dia juga kerja lebih tenang. Karena kalau tidak pasti ibu sebentar-bentar panggil saya, Mbak rokok, Mbak air, Mbak ini. Jadi dia taruh semua, tek. Ya. Saya kira nih anak buah saya mesti belajar bagaimana caranya. Oke, sudah. Ya. Saya kira ya. Jadi preparation open, being prepare gitu, itu luar biasa. Luar biasa. Sudah terjawab ya, Mbak ya. Oke, dan kita masih punya satu penanya lagi ya, Bu Susi ya. Oke, silakan dari sisi kiri. Nama saya Air Soibi dari Universitas Indraprasta. Melihat keberhasilan Ibu dalam memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pendidikan formal, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara untuk membangun jati diri kita sendiri yang sehingga akhirnya menemukan potensi dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Silakan. Ini pertanyaan orang sekolah, jati diri. Saya biasanya tidak pernah memikirkan sejauh itu ya. Just do, lalu biasanya lebih berpikir ya tidak terlalu complicated. Jadi kalau saya lihat saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Try my best sebaik mungkin. Kalau hasilnya jelek ya kita nanti perbaiki, itu aja. Jadi tapi yang pasti kita mesti try your best. Dan saya tidak pernah berpikir untuk copy, Pak Renald, karena saya selalu menyadarin di perikanan juga kita tidak bermain dalam quantity seperti banyak cold storage lain. Jadi orang Jepang, bayar kita tahu produk kita tidak masif, tapi quality number one gitu, Pak. Jadi kita jaga produknya bagus. Karena saya berpikir kalau produk kita bagus dan berbeda, orang pun mudah lihat. Kalau saya mau bersaing sama yang besar-besar massive production, mereka duitnya lebih banyak, kapasitas pabriknya lebih besar, saya pasti akan kalah. So yang saya lakukan ya do my own things my way, dan yang suitable untuk ukuran kita. Jadi biasanya saya tidak melihat orang lain, tapi ya yang pikir apa saya bisa kerjakan sendiri. Nah, jati diri adalah untuk kita, yang saya tahu, jati diri saya adalah being irregular, Pak. Being irregular. Ya. Uncommon. And if we want to have regular airline, then we have to compete Garuda and Lion, dan impossible. Ya. Jadi ya Susi Air itu irregular airline. Seafood kita juga berbeda dengan kebanyakan produk orang lain. Jadi tidak meniru apa yang sudah dilakukan orang. Ya. Tidak mencoba menjadi orang lain. Ya. Ya, justru mengeksploitasi sesuatu yang kita bisa saja. Invent and thinking, create what you think
it's best for you. Karena belum tentu yang bagus untuk orang, bagus untuk Suitable kita. for us. Ya. The power of smallness, tetapi it's beautiful. Ya. dan being different, Pak, itu attract the buyer to you. Karena Because kita you are berbeda, different. menarik Yeah. pembeli. Baik. Ya. Intan, kalau begini nih, sekarang punya Susi Air. Pesawatnya tadi berapa, Bu? 45. 45. 45. Ya. 45. Terbayang nggak, Intan? Kira-kira tokoh yang idolanya siapa tuh kalau kayak begitu tuh? Kalau punya pesawat terbang. Kira-kira menurut Intan idolanya siapa kira-kira kalau? Diri airlines? sendiri rasanya kalau kayak gitu ya. Punya 45 pesawat Ya. terbang ya, luar biasa. Intan, sebetulnya tadi saya ingin mendapatkan gambaran dari Intan tentang idola. Ya, kalau orang punya airlines kan idolanya mungkin nama-namanya itu adalah nama-nama seperti Anthony Herman Gerrit Fokker yang mendirikan Fokker begitu kan, ya? Atau barangkali Andrei Nikolaevich Tupolev dari Rusia, atau Clyde Cessna, Donald Will Douglas, ya, dan seterusnya. Ini banyak tokoh-tokoh penerbangan dunia, termasuk barangkali William Boeing, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini banyak tokoh-tokoh penerbangan, Yang atau paling berhubungan tidak dengan penerbangan ya. paling tidak Habibillah, Ya. gitu ya kan ya. Nah, tapi kita pengen tahu Ibu Susi ini kira-kira idolanya seperti apa, ya? Idolanya siapa, Ibu Susi? Tokoh idola saya suka tokoh perwayangan Semar, Pak. Semar. Semar. Ini kok punya pesawat, punya industri pesawat, ekspor keliling dunia, tetapi kok Semar? Why Semar? Semar itu sebuah apa? Gambaran dari bagaimana kebijakan, kegetiran dibungkus dalam kelucuan dan simplicity, Pak. Simplicity. Being Semar, ya. Jadi kalau kita lihat falsafah hidup dia, cara dia menghadapi prahara dan ya kejadian-kejadian di sekeliling dia, mengasuh anak-anaknya, dia buat begitu, sebetulnya sangat bijak, Pak. Sangat Tapi bijak. cara dia begitu simple dan funny dan lucu, sehingga kebijakan, kegetiran, keinian dunia Kesulitan, itu semua semua itu dihadapi menjadi dengan ringan. Ya, simple dan mudah dimengerti, Pak. Dari Dan- mana Anda dapat ini semua? Saya dulu kecil memang suka nonton wayang. Nggak modern banget. Nggak apa-apa. Kita bangsa yang besar adalah bangsa yang harus mengakui atau menghormati warisan budaya bangsanya. Ya, betul Bu Susi ya. Nah. Baik, Bu Susi senang nonton wayang. Ya. Wayang kan tengah malam, wayang kulit Ya, dan goro-goro tuh biasanya jam 1 malam kan, Pak. baru keluarnya. Ya, jadi saya kalau nonton ya enggak sore, jam 1 baru nonton. Anda anak SMP sudah nonton Iya. wayang kulit jam 1 malam. Bandel deh rupanya kecilnya ya. Pergi sendiri atau dengan teman-teman? Ya, sama teman-teman. Sama Ya, kakak, saya adik. juga sangat beruntung karena bapak orangnya sangat demokrasi, Pak. Jadi sangat, saya diperbolehkan baca apa saja dari mulai istilahnya komik sampai filsafat, sampai dulu kelas 6 SD saya sudah baca Yusuf Muda Dalam kalau yang di Indonesia. Pengadilan tuh bukunya sudah rusak-rusak gitu, lalu buku tentang eksistensialis, Filsafat. juga tentang Iwan Simatupang saya sangat suka. Semua Api- buku boleh Api di baca. Bukit Menoreh? Ya, saya Ada sangat juga, suka. Lalu Mahabharata, Ramayana, ya, saya Si Buta baca dari Gua Hantu. Saya baca Confucius, saya baca Mahabharata, saya suka baca waktu kecil. Termasuk komik juga Anda baca. Ya, komik, Si Buta, Bolong Jilu. history, semua macam-macam cerita dari China, dari mana-mana saya senang Anda baca. dulu baca ya. Dan itu berpengaruh dalam hidup Anda. Mungkin memperkaya wawasan Ya. dan cara saya melihat sesuatu, Pak. Ada satu yang menarik ketika salah satu pesawat Susi Air kena musibah. Ya, Itu menjadi satu hal yang sangat
mendasar di Susi Air, tapi kemudian Anda mendapat surat dari Dahlan Iskan. Betul? Ya, saya terharu Pak Dahlan ada tulis di seluruh Jawa Pos Di Group. dalam jaringan. Iya. Dia menulis Susi tentang Air Susi Air. tetap di hati. Susi Air tetap di hati. Luar biasa beliau, Pak. Saya sangat terhibur sekali. Dan pada saat itu saya juga tanggal 15 itu harus terima penghargaan dari APEC di San Francisco. Ya. Saya putuskan tidak jadi berangkat karena waktu itu pilot saya belum bisa bawa dari hutan ke Wamena. Jadi saya tunggu sampai selesai, saya wakilkan kepada petugas BRI yang ada di, saya memohon BRI mewakili saya untuk menerima penghargaan dari Hillary Clinton Hillary di Clinton. San Francisco. Waktu itu penghargaan Ada 42 wanita yang dapat penghargaan di seluruh dunia. Jadi waktu itu Bapak dari BRI itu satu-satunya laki-laki mewakili saya. karena si ibu ini tidak bisa hadir. Ya, karena Ya, Bu Susi, nungguin, ya. mengelola pilot asing tidak mudah. Ya, betul. Berapa pilot asing yang Anda kelola? Sekarang ada 140-140-an Pak ya. Itu bukan karena Anda 90 seleranya persen. mau mengangkat orang asing, kan? Di Indonesia susah sekarang Susah. pilot Bapak. Jadi kebutuhan sekitar 1.800 sampai 2.000. Ya. Lalu supply dari pilot Indonesia mungkin hanya maksimum 200 kali sekarang Pak. Dan itu sudah diambil langsung sama maskapai besar. Besar. Jadi pilot-pilot kita pun nanti kalau udah 3.000-4.000 jam juga pindah juga Ambil. ke Cathay, Iya. ke Air Macau, ke Air Hong Kong, seperti itu. Nah, ya karena tidak ada ya terpaksa kita ambil. Dari pilot mana saja Anda ambil? Dari ada 32 negara. 32 negara? Ya. Ada orang Indonesia masih ada 3 orang. Ya, Ada masih. orang Indonesia 3 orang. Nah, rencana kita tahun ini kita akan berikan beasiswa 10 sampai 20 orang kepada Saya masih bisa putra-putri. mendaftar? Boleh. 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 Masih bisa ya? Umur tidak jadi masalah kan? Tidak jadi masalah. Umur tidak jadi masalah. Ya, hidup saya barangkali bisa berubah juga barangkali ini. Cita-cita yang tidak tercapai barangkali. Ya, ya Bu Susi, mengelola pilot-pilot asing itu tentu berbeda. Ya. Ya. Dan Anda tidak berminat untuk mendirikan sekolah sendiri, sekolah penerbang? Sudah jadi? Sedang on the way. Kita baru pesawat kecilnya juga baru sampai beberapa bulan yang lalu. Sedang proses sertifikasi. Nah, kita nanti setiap tahun akan berikan beasiswa 10 sampai 20 untuk putra-putri Indonesia. Putra-putri Indonesia untuk memperbaiki. Tidak.